Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus hewan. Kalau di video sebelumnya kita belajar tentang ciri khusus tumbuhan, kali ini kita akan belajar khusus untuk ciri khusus yang ada pada hewan. Masih ingat tidak apa fungsi dari ciri khusus itu? Bisa untuk beradaptasi atau melindungi diri. Nah, yuk kita mulai ya. Yang pertama, landak. Ada yang tahu apa ciri khususnya landak? Kalau dilihat dari gambar sudah jelas ya bahwa landak itu mempunyai bulu berduri. Ya, fungsinya adalah untuk melindungi diri dari serangan musuhnya. Jika ada musuh yang mendekat, bulu-bulu yang ada pada landak itu akan berdiri bulunya, dan bulu itu berduri. Jadi harus hati-hati. Kemudian ada tokek dan cicak. Ini punya ciri khusus yang sama, yaitu mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Ini berfungsi untuk menangkap mangsanya, misalnya nyamuk. Kemudian pada kakinya terdapat bantalan perekat yang berfungsi untuk merayap di dinding. Kemudian memiliki kemampuan untuk memutuskan ekornya yang disebut autotomi. Nah, autotomi ini berfungsi untuk mengelabui musuhnya. Yang ketiga adalah kelelawar. Kelelawar ini mempunyai kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Ekolokasi adalah kemampuan untuk mendeteksi benda-benda yang berada di tempat yang gelap. Ini menggunakan sonar ya, atau gelombang bunyi. Nah, karena kelelawar ini kan mencari makan di malam hari, jadi dia menggunakan kemampuan ekolokasi ini supaya ketika dia terbang tidak menabrak pohon, dan dia bisa tahu di mana sih makanannya. Nah, kemudian ada juga banteng dan rusa. Coba perhatikan dari gambar bantengnya ya, terlihat jelas bahwa ciri khususnya adalah memiliki tanduk. Fungsinya untuk melindungi diri dari musuhnya. Ada unta. Ya, unta hidupnya di padang pasir atau di gurun, tempat yang sangat panas, tempat yang kekurangan air atau yang jarang ada air ditemukan. Nah, ciri khususnya adalah mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan cadangan lemak pada tubuhnya. Unta juga hidungnya itu dapat menutup untuk menghalangi pasir masuk ke hidungnya. Jadi lubang hidungnya bisa tertutup ya. Ada juga kelenjar keringatnya sangat sedikit sehingga air tidak banyak terbuang melalui keringat. Beruang kutub ya. Beruang kutub tentu beruang yang hidup di kutub ya, karena beruang ada beberapa jenisnya. Nah, beruang kutub ini punya ciri khusus, yaitu punya lapisan yang sangat tebal. Fungsinya buat apa? Untuk supaya dia itu tidak kedinginan karena dia hidupnya di salju. Kemudian kakinya itu besar dan lebar, memudahkan ketika beruang ini berjalan di atas salju supaya tidak mudah ter, ter- terjerumus gitu ya, jatuh atau terperosok di dalam salju. Nah, bulunya ini, bulu beruang kutub itu warnanya putih. Fungsinya adalah untuk kamuflase dan untuk memudahkan penyerapan sinar matahari langsung ke kulit. Jadi supaya dia tuh nggak kelihatan sama musuhnya, untuk kamuflase. Nah, dan perlu diketahui bahwa beruang kutub ini tidak melakukan hibernasi pada musim dingin ya. Karena kan kalau di kutub musimnya dingin terus. Nah, beda dengan beruang grizzly yang warnanya coklat seperti ini. Kalau beruang grizzly dia akan melakukan hibernasi, yaitu melakukan tidur panjang pada musim dingin. Ketika sebelum musim dingin dia akan mengumpulkan makanan, dan ketika musim dingin beruang grizzly akan melakukan hibernasi. Gurita dan cumi-cumi ini punya ciri khusus yang sama, yaitu akan menyemprotkan cairan tinta atau cairan hitam seperti tinta. Dan fungsinya adalah untuk melindungi diri dari musuhnya. Ketika cumi-cumi atau gurita merasa terancam atau merasa ada musuh, mereka akan menyemprotkan cairan hitam.
Selanjutnya adalah burung hantu, burung yang hidup di malam hari atau hewan nokturnal ya. Nah, burung hantu ini mempunyai mata dan pendengaran yang sangat tajam. Fungsinya adalah untuk mencari makan di malam hari. Dan anak-anak harus tahu bahwa tubuhnya dari burung hantu ini sangat lentur, apalagi lehernya. Nah, burung hantu itu bisa menggerakkan kepalanya ke arah belakang, jadi bisa berputar 180 derajat. Nah, anak-anak, lebah dan kalajengking ini punya ciri khusus yang sama, yaitu mempunyai sengat. Sengat ini gunanya untuk melindungi diri dari musuhnya. Jadi ketika dia terancam merasa dirinya terancam, dia akan mengeluarkan sengat. Selanjutnya adalah singung ya. Singung ini dia mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Fungsinya adalah untuk mengusir musuhnya supaya musuhnya nggak jadi mendekat. Bunglon ya, anak-anak tahu dong bunglon. Ciri khususnya adalah dia bisa mengubah warna tubuhnya seperti warna lingkungannya. Ini disebut mimikri. Kalau di cicak tadi disebut autotomi, memutuskan ekornya. Kalau di bunglon mengubah warna kulit namanya mimikri. Fungsinya adalah untuk mengelabuhi musuhnya. Selanjutnya terenggiling. Nah, anak-anak, terenggiling ini adalah memiliki sisik yang tebal dan juga keras. Nah, kemudian terenggiling ini dapat melingkarkan tubuhnya sehingga tubuh terenggiling akan tertutup oleh sisiknya. Jadi dia akan melingkar ya atau menggulung. Fungsinya adalah untuk melindungi diri dari musuhnya. Ular. Nah, ini ular kobra ya sepertinya ya. Ular kobra dia memiliki bisa beracun. Fungsinya adalah untuk melindungi diri dari musuhnya. Tidak semua ular, ciri khususnya mempunyai bisa. Ada beberapa ular seperti misalnya ular piton, kemudian ular sanca, dia tidak punya bisa, tapi dia bisa melindungi dirinya dengan melilitkan tubuhnya si ular ini ke tubuh musuhnya. Jadi mereka tidak punya bisa. Kemudian ada juga kucing ya. Nah, kucing ini memiliki lapisan empuk dan tebal pada kakinya. Gunanya adalah untuk menyembunyikan kukunya pada saat berjalan. Kukunya akan ditarik masuk sehingga ketika si kucing ini berjalan itu tidak akan bersuara. Sehingga musuh tidak akan mendengar ketika si kucing ini misalnya mendekati tikus. Nah, tikus tidak akan mendengar suara langkah kaki kucing. Seperti itu. Kemudian Ikan ini tubuhnya ramping dan aerodinamis, gunanya untuk memudahkan ikan berenang. Dan ikan ini memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Ada beberapa jenis ikan ya yang memiliki ciri khusus tambahan. Misalnya ikan lele. Ikan lele punya ini ya, labirin ya, yang dia fungsinya adalah bisa membantu si lele ini hidup di tempat-tempat yang berlumpur ya. Lanjut. Nah, anak-anak, ibu akan memberikan contoh ciri khusus yang ada pada burung. Nah, burung ini, setiap burung punya paruh ataupun cakar yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Kalau paruh ini sesuai dengan jenis makanannya. Misalnya yang pertama, burung pipit. Paruhnya pendek dan kuat karena dia makan biji-bijian. Kemudian, burung elang. Paruhnya kuat, tajam, dan melengkung. Fungsinya untuk mencabik-cabik mangsanya. Ada juga paruh bebek seperti sudu. Gunanya untuk mencari di tempat becek yang berlumpur atau di air. Kemudian, burung pelatuk mempunyai paruh yang panjang, kuat, dan runcing karena untuk mencari serangga yang bersembunyi di kulit pohon. Kemudian ada juga paruh burung pelikan. Seperti ada kantongnya ya, fungsinya untuk menangkap ikan di dalam air. Dan terakhir adalah paruh yang sangat panjang, kecil, dan runcing. Ini paruhnya burung kolibri. Gunanya untuk menghisap nektar yang ada pada bunga.
itu paruh burung. Nah, kaki burung atau apa ya, ceker ya, kaki burung pun juga bentuknya berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Misalnya burung pipit ini kakinya langsing, gunanya untuk bertengger di dahan atau di ranting. Kemudian ini paruh burung elang, tajam ya kuku-kukunya, gunanya untuk mencengkeram mangsanya. Kemudian ada juga kaki itik ya, atau bebek atau pelikan. Ini berselaput karena cocok untuk berenang atau berjalan di air supaya tidak merosok ya. Kemudian kaki burung pelatuk. Ini bentuknya disesuaikan dengan fungsinya, yaitu untuk memanjat. Kemudian ada paruh kaki ayam, gunanya untuk mengais tanah saat mencari makan. Dan yang terakhir adalah kaki burung kakak tua, gunanya untuk memanjat, selain itu juga untuk memegang makanan. Demikian ya tentang ciri khusus hewan. Terima kasih.